Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat anak-anakku semuanya. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di sini Pak Dedi akan melakukan perkenalan. Yang pertama adalah bahwasanya Pak Dedi untuk kelas 9 akan mengajar ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Jadi bukan lagi sebagai guru seni budaya seperti waktu kalian di kelas 8. Untuk materi hari ini Pak Dedi akan melakukan hanya sebatas perkenalan dan sedikit materi saja sebagai awal pertemuan kita hari ini. Materi yang akan Pak Dedi jelaskan untuk pertemuan awal hari ini adalah terkait benua. Nah, itu bisa kalian lihat sudah ada di buku paket kalian masing-masing yang bisa dalam bentuk file itu yang PDF bisa kalian lihat masing-masing. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah menunjukkan letak benua Asia dan benua lainnya. Yang kedua, menyebutkan letak astronomis benua Asia dan benua lainnya. Yang ketiga, menyebutkan letak geografis benua Asia dan benua lainnya. Sampai yang keempat adalah menyebutkan urutan benua berdasarkan luasnya. Baik, yang selanjutnya adalah anak-anak, kita pertemuan ini hanya menjelaskan terkait benua saja. Jadi belum ke arah benua Asia, benua Eropa dan lain-lainnya. Yang pertama anak-anak, apakah yang dimaksud dengan benua? Perlu kalian pahami bahwa benua itu adalah hamparan daratan yang sangat luas, yang pada bagian tengahnya itu bersifat kering karena tidak mendapat pengaruh dari angin laut yang basah dan lembab. Jadi itu yang dimaksud sebagai benua. Nah, di slide ini bisa kalian lihat ada gambar yang menunjukkan terkait letak dari benua-benua yang ada di dunia ini. Selanjutnya adalah teori awal terbentuknya benua. Perlu kalian pahami ada banyak sekali teori yang menjelaskan terbentuknya benua, tapi Pak Dedi hanya ambil satu saja yang paling mendekati tentang terbentuknya benua di dunia ini. Teori ini disebut sebagai teori apung bumi atau pergeseran benua atau continental drift. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Alfred Lothar Wegener pada tahun 1912. Nah, jadi Alfred Wegener ini merupakan seorang ahli meteorologi dan geofisika yang mengatakan bahwa benua-benua di dunia ini dulunya adalah menjadi satu super benua yang disebut sebagai benua Pangaea. Menurutnya sekitar 200 juta tahun yang lalu Pangaea ini terpecah akibat fenomena geografi dan pergerakan bumi. Artinya dari fenomena alamnya sendiri sehingga terpecah menjadi benua-benua sekarang yang letaknya saling berjauhan. Tapi menurut Alfred ini dulunya semua benua yang ada di dunia ini adalah menjadi satu. Hasil penelitian ini menjelaskan adanya kecocokan garis pantai antar benua yang berjauhan. Jadi semua benua-benua yang ada sekarang ini yang sudah terpecah berjauhan itu menurut Alfred dan sudah diteliti bahwa adanya kecocokan garis pantai setiap benua-benua itu. Dan kemudian adanya penemuan fosil makhluk hidup yang sejenis di benua yang berbeda, serta adanya formasi batuan atau batuan yang sejenis yang seharusnya tidak ada di wilayah itu justru ada juga di wilayah yang lain, sehingga ini menyebabkan adanya teori bahwa dulu semua benua itu merupakan satu wilayah yang besar sekali. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya.
Benua atau kontinen adalah daratan yang sangat luas yang berada di permukaan bumi. Ada 7 wilayah yang umum dianggap sebagai benua, yaitu Asia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Antartika, Eropa, dan Australia. Dan kali ini tempat ilmu akan membahas tentang awal mula terbentuknya benua di dunia. Ada sebuah teori yang membahas tentang awal mula terbentuknya benua di dunia, yaitu teori Pangea. Teori Pangea adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa jutaan tahun lalu semua benua bergabung bersama dalam satu daratan besar yang disebut Pangea. Dan Pangea itu sendiri adalah superbenua yang ada selama era akhir Paleozoikum dan awal Mesozoikum. Terbentuk sekitar 300 juta tahun yang lalu dan mulai retak sekitar 200 juta tahun yang lalu. Sebelum komponen benua dipisahkan menjadi konfigurasi mereka saat ini, nama Pangea berasal dari Yunani kuno, yaitu Pan, seluruh, dan Gaia yang berarti bumi. Nama itu diciptakan pada Simposium 1927 dibahas oleh Alfred Wegener tentang teori pergeseran benua. Teori Pangea sendiri didasari oleh Alfred Wegener, seorang ilmuwan Jerman pada tahun 1920 dalam buku The Origin of Continents and Sea. Dia menyatakan bahwa semua benua itu pada satu waktu membentuk satu superbenua Pangea sebelum kemudian putus dan hanyut ke lokasi sekarang. Jadi benua pada zaman dahulu diibaratkan sebuah batu apung yang bergerak karena adanya pergerakan lempeng di bagian bawah kulit bumi ini. Pangea mulai memecahkan dirinya menjadi benua yang lebih kecil yang bernama Laurasia dan Gondwanaland selama periode Jurassic atau zaman Dinosaurus. Sedangkan pada akhir periode Cretaceous, benua yang ada sudah sama dengan apa yang kita lihat hari ini. Pada saat benua Pangea terbentuk, daratan-daratan yang menjadi benua sekarang memiliki daratan penghubung yang menghubungkan benua Amerika bagian selatan, Afrika, India, Australia, dan Antartika. Pertanyaannya sekarang adalah, bila kerak kulit bumi ini terus bergerak sampai hari ini, maka berapa kecepatannya? Oke, jadi begini. Benua yang kita diami sekarang ini bergerak sangat lambat dan tidak bisa dirasakan oleh kita yang berdiri di atasnya. Pergerakan lempeng-lempeng benua ini tiap tahunnya mencapai 1,5 inci per tahun, bahkan lebih lambat dari pertumbuhan kuku jari tangan kita per tahunnya. Dan dengan ini jelas dibutuhkan berjuta-juta tahun bagi daratan benua itu untuk bergerak berjauhan dan membentuk benua yang ada sekarang. Nah, kalau ada pertanyaan tentang video ini silahkan komen di bawah sini. Dan jangan lupa subscribe dan share video ini. Terima kasih. Baik anak-anak, tadi sudah kalian lihat sedikit tayangan terkait tentang teori Alfred yang menjelaskan adanya benua Pangea. Jadi teori menjelaskan bahwa semua benua yang ada di dunia ini adalah satu pada awalnya. Nah, tugas kalian sekarang adalah seperti yang Pak Didi sudah cantumkan di slide ini. Kalian hanya mengerjakan di buku tulis, kemudian difoto dan dikirimkan di Google Classroom punya Pak Dedi. Tugas dari kalian itu adalah Pak Dedi hanya mencantumkan 5 benua, yaitu benua Asia, Amerika, Eropa, Afrika, dan Australia. Kalian cukup mencantumkan letak astronomis dan luas wilayah benuanya, kemudian batas wilayah dari setiap benua, batas utara, barat, timur, dan selatan. Semuanya dikerjakan di buku tulis. Jangan lupa nama, nomor absen, kelas. Setelah itu difoto dan dikirimkan di Google Classroom. Terima kasih, semoga kalian semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tetap melakukan protokol kesehatan, kalau keluar selalu pakai masker dan bawa hand sanitizer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.